Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku, Kamis Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Kamis Pahing ya. Kegaibatan orang yang lahir Kamis Pahing menurut Primbon Jawa. Yang pertama, pembawaannya ya tegas ya, dan mantap. Orang yang lahir Kamis Pahing itu pembawaannya tegap dan mantap. Pancaran wibawa terasa sejak pertama bertemu. Berani mengambil keputusan besar. Ucapannya sering manjur. Teguh memegang prinsip. Sopan, tetapi aura kepemimpinannya sangat kuat. Sulit dipengaruhi bujuk rayu. Memiliki kecerdasan praktis dan intuisi bisnis. Mampu memotivasi banyak orang. Jika percaya diri, goyah cepat semesta memberi peringatan. Rezeki dan keberuntungan. Rezeki cenderung deras dan stabil. Peluang usaha datang dari kenalan baru. Punya bakat menarik uang lewat relasi. Jika bersedekah, balasannya lebih cepat lagi. Cocok bekerja di bidang perdagangan skala besar. Keberuntungan puncak usia 35 sampai 50 tahun. Sering mendapatkan proyek dadakan yang menguntungkan. Usaha keluarga melejit bila ia terlibat langsung. Suka dititipi harta orang lain untuk dikelola. Rezeki aman meski ekonomi sering goyah. Kekuatan gaib dan spiritual. Aura tubuh tebal, mudah dirasakan spiritualis. Cepat menyatu dengan energi pusaka. Sering mendapatkan firasat lewat mimpi jernih. Bila tirakat serius, maka mata batinnya akan cepat terbuka. Dapat menjadi perantara leluhur dalam meditasi. Doanya kuat, pelarisan kelancaran usaha. Dapat mengikat kotak positif tanpa dipanggil. Sering spontan membaca niat orang lewat rasa di dada. Cocok memimpin kelompok ruatan atau tolak bala. Jika berzikir dalam sepi, tubuhnya bergetar hangat. Pelindungan dan tameng alami. Kebal terhadap santet ringan. Ilmu hitam sering terpental ke pengirimnya. Rumahnya terasa teduh secara batin. Binatang peliharaannya betah dan sehat di dekatnya. Menenangkan anak kecil hanya dengan pelukan. Tempat usaha jarang tersentuh energi negatif. Bila marah, auranya membuat lawan gemetar. Energinya menetralkan benda mati. Berhawa buruk. Sering menjadi pagar gaib bagi kerabat. Saat sakit, proses penyembuhannya juga cepat. Selanjutnya, pengaruh sosial dan kepemimpinan. Mudah dipercaya, memegang khas atau rahasia besar. Sering diminta menjadi penengah konflik. Kata-katanya di forum bersifat mengikat. Memiliki daya sugesti ya, kepada bawahan. Dihormati bahkan oleh senior. Kehadirannya mengubah suasana rapat menjadi tertib. Jika bercerita, audien akan fokus penuh ya. Punya jiwa filantropi, senang membangun fasilitas umum. Energinya semangat tim saat krisis. Sering jadi orang yang terakhir yang meninggalkan kapal saat masalah. Kedalaman batin dan doa. Meditasi di tepi sungai meningkatkan ketajaman batin. Puasa mempercepat terpenuhinya hajat. Doa terkuat saat sepertiga malam akhir. Saat pasrah total, masalah besar akan mencair. Sering mendapatkan jawaban hidup melalui tafsir mimpi. Pandai mengelola nafas untuk meredam emosi. Menulis japa mantra di kertas bisa mengisi benda pusaka. Mengaji atau wirid membuat auranya semakin putih. Tirakat pati geni tanpa lampu membuka rahasia diri. Mengasah rasa syukur meningkatkan getaran rezeki. Selanjutnya, kesaktian yang tersembunyi. Tenaga dalamnya aktif meski tak pernah berlatih silat. Bisa membuat diam orang keras kepala lewat tatapan. Sentuhan telapak tangan meredakan sakit kepala.
apapun cepat nyawiji menyatu di dalam tubuhnya. Bila terdesak, kekuatannya meledak melebihi perkiraannya. Daya teleportasi batin, melihat jarak jauh, bisa muncul spontanitas. Tubuhnya terasa berat bila di tempat wingit yang sedang bangun. Jika membaca ayat pelindung, ruang menjadi hening, tidak mudah kehabisan tenaga saat berjaga malam. Bisa memanggil hujan reda dengan tawasul tertentu. Sorot mata dan bahasa tubuh, tatapannya menembus kebohongan. Bila menasihati sambil menatap, efeknya sangat kuat. Mata cenderung jernih dan dalam. Sering membuat lawan bicara grogi. Tatapannya lembutnya menenangkan jiwa yang cemas. Dapat mengirimkan kode tanpa kata-kata. Sorot mata berubah drastis saat bahaya. Refleks tubuhnya cepat menghindar kecelakaan. Gesturnya tegas menandakan kejujuran hati. Aura matanya berubah warna saat melakukan tenaga dalam. Keterhubungan dengan alam dan leluhur. Tubuhnya peka pada perubahan cuaca ekstrim. Sering dipanggil mimpi untuk ziarah makam kakek buyut. Nyaman tinggal di dekat pepohonan tua. Tanaman di pekarangan tumbuh subur. Mendengar suara gaib sebagai peringatan bahaya. Benda pusaka cepat hidup bila ia rawat. Dialah pewaris utama ilmu keluarga dari alam. Meski bukan anak kandung ya, anak sulung ya. Sering mendapat petunjuk angka arah dari alam. Air hujan pertama jatuh di telapak tangannya memberi tuah. Dianggap penjaga garis darah oleh roh leluhur. Pantangan dan petunjuk hidup. Pantang berpohon besar, karma datang akan lebih cepat. Jangan menyepelekan janji spiritual. Hindari mencela orang tua ataupun guru. Jika sombong rezekinya bisa seret tiba-tiba. Jangan tergoda ilmu hitam. Efek baliknya berlipat-lipat. Wajib menyalurkan rezeki lewat sedekah rutin. Jaga emosi, kemarahan merusak medan energi. Rutin puasa, weton, Kamis Pahing, menyeimbangkan daya. Bersyukur dan rendah hati kunci membuka gerbang besar. Semakin tulus menolong, semakin terbuka pintu ya, gaib di dalam diri Anda. Nah, itulah teman-teman ya. Itulah teman-teman nonton Kamis ya, kegaiban-kegaiban yang ada di dalam diri orang yang lahir Kamis Pahing. Apakah itu akan selalu ada di dalam diri Anda? Ya tergantung. Pada dasarnya kegaiban itu akan muncul. Ya, pada dasarnya kegaiban itu akan muncul ketika spiritual Anda bahagia. Makanya orang yang lahir Kamis Pahing, ketika spiritual Anda tidak bangkit, ya, Anda jauh dari ibadah, Anda jauh dari tirakat, otomatis ya kegaiban ini tidak akan pernah ada. Demikian, semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.